Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Teman-teman, tahun lalu saya juga berdiri di panggung Balairung kampus ini, berbincang dan berbagi pengalaman dengan angkatan 2019. Tapi di zamanmu ini, sebagian besar bentuk pertemuan tidak lagi memakai cara manual. Kita sudah beralih ke ruang-ruang virtual. Jika mau bicara, berkah di tengah wabah inilah salah satunya. Tapi karena wabah ini, mau ataupun tidak, kita memang harus mengubah tatanan kehidupan sampai mentalitas kita. Saat wabah kolera melanda di pertengahan abad 18 misalnya, bukan hanya kehidupan sosial dan tata kotanya, wabah itu juga memaksa ilmuwan untuk menggali pengetahuan lebih dalam dan lebih keras. Termasuk yang dilakukan di negeri ini yang saat itu masih bernama Hindia Belanda. Kasus pertama mewabahnya kolera di negeri ini berawal di kota Semarang pada bulan-bulan terakhir tahun 1821. Yang kemudian menyebar ke seluruh penjuru wilayah termasuk Surabaya dan Batavia atau Jakarta. Tingkat kematiannya pun tidak kalah menyeramkan. Jika saat ini COVID-19 bisa membunuh puluhan sampai ratusan orang di satu wilayah, demikian pula dengan kolera. Bahkan di Batavia dalam satu hari 160 nyawa bisa melayang. Wabah itu pun tidak hanya bertahan 1, 2, atau 3 tahun. Karena pada tahun 1910, korban meninggal karena kolera mencapai 11.000 jiwa. Jumlah korban tersebut bisa diketahui setelah pemerintahan Hindia Belanda membentuk semacam unit intelijen kolera pada 1909 yang bertugas melakukan pendataan para penderita kolera dan korban-korbannya. Akhirnya wabah kolera itu bisa dikendalikan setelah di Hindia Belanda vaksinnya ditemukan pada tahun 1911 yang kemudian dilakukan vaksinasi massal. Nah, yang menarik teman-teman, vaksin itu ditemukan setelah lulusan dokter-dokter school ikut turun tangan dan berkolaborasi dengan dokter dari Belanda. Dokter Jawa School ini merupakan sekolah kesehatan yang berdiri pada tahun 1849. Didirikannya sekolah kedokteran itu memang sebagai langkah untuk menangani wabah, karena jika harus mendatangkan dokter dari Eropa untuk mengatasi kolera dengan biaya yang sangat mahal, pemerintah Hindia Belanda merasa lebih baik jika mengajar ilmu kedokteran kepada pemuda-pemuda dari Jawa, Sunda, Sumatera, Borneo, Ambon, Sulawesi, sampai Madura. Setelah mengalami perkembangan, tepat pada tahun 1898, Dokter Jawa School itu berganti nama menjadi Schooltot of Leiding van Indische Artsen, atau disingkat Stovia. Dan Stovia inilah cikal bakal berdirinya universitas yang kita banggakan ini. Universitas Indonesia. Sekali lagi, cikal bakal universitas yang kita banggakan. Ya meskipun saya orang kampung dari desa kayak gini ini, saya juga alumni UI loh. Saya pernah belajar pasca sarjana politik di UI. Teman-teman, sejak awal berdirinya, kampus ini memang telah identik sebagai pembawa perubahan dan memberi manfaat untuk kehidupan, untuk kemanusiaan. Bahkan tidak sedikit pahlawan pergerakan kemerdekaan menempa akal dan mentalnya di kampus ini. Tapi teman-teman, Ronggo Warsito, pujangga besar negeri ini, telah mewanti-wanti agar kita selalu sadar diri dan waspada, eling lan waspodo, ketika sebuah era mulai menampakkan mukanya. Dan satu-satunya jalan untuk meningkatkan kesadaran serta kewaspadaan adalah ilmu pengetahuan.
tata dan teguhkan niat untuk menempa diri di sini. Capek, jengkel, marah, tangis, pasti kalian hadapi. Jangan pernah takut. Hadapi semua itu. Karena tidak satupun orang hebat di muka bumi ini lahir di atas lautan yang tenang. Mereka lahir dari gelombang yang besar. Terima kasih. Selamat belajar. Jangan lupa, mintalah restu pada orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.